gitu. Aduh, Mama kali ini syaratnya ya, Mama tidak boleh komentar ya. Udah kunci. Aduh, gatel nih. Udah aku kunci. Mama hanya menikmati. Ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya. Hari ini sudah siap duduk manis di depan layar kaca Anda? Bagus. Sekarang saatnya kita untuk grouping No Secret. Mwah. Bersama saya Kak Rose. Seperti biasanya, ini di sebelah sekarang ada Daniel yang menemani kita. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Opi, Anda Resta, dan Kai. Tapi sebelum kita ngobrol, biasanya kita ke pojokan ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, banyak menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi setelah kita telaah di hari Jumat yang cerah ceria ini, kayaknya tidak ada berita yang terlalu gimana-gimana banget. Jadi bagaimana kalau dibuka dengan kita nyanyi ya Om Dan? Jangan kabur kalau aku nggak jadi nyanyi kok. Kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Abi dan Kai. Mari kita sekarang berpindah ke tengah untuk ngobrol. Aduh, ini lagu emang benar-benar relate ya. Iya. Untuk semua orang. Semua sampai sekarang ya Sampai kan? sekarang. Siapa yang nggak mau kaya? Bener, betul ya kan. Semua mau kaya ya. Kai mau duduk di tengah? Kai di Boleh. tengah. Kita mau lihat dulu nih Kai ya. Ini ada postingan, Mama ikut postingan challenge yang kekinian ya kan. Seperti apa Mama di tahun 90-an. Kita lihat dulu nih cuplikannya berikut ini. Kai, di umur berapa kamu sadar kalau mamamu di tahun 90-an itu sehits itu? Gitu. Itu 12 kilogram yang lalu ya? 12 kilogram. Dan beberapa puluh tahun dan berapa belas kilogram yang lalu. Gimana ya? Dia kayak kan dari kecil ya, dari kecil udah diajak ke konser, diajak gitu-gitu. Kan konser, tapi kan konser orang kan? Konser orang lain, tapi konser mama juga. Oh, konser mama juga? Iya, malah aku biasa kalau konser mama, aku tidur. Karena Kamu tidur? Udah kayak, aku dari lagunya kayak sering banget kan, semua hayalan, single happy itu mulu. Jadi aku tiap kali denger tuh kayak, oke, waktu buat bobo. Oh, jadi dari kecil kamu tahu lah kalau mama tuh Iya. penyanyi seterkenal itu, sering dirubung fans-fans minta foto gitu Ya nggak? aku kira itu biasa. Oh, kamu kira itu biasa? Tidak mengganggu ya? Kamu kira semua orang tuanya anak-anak lain juga begitu? Iya, kayak gitu. Kocak ya? Sama ini kalau bikin lagu, saya kan dulu kan aransemen sendiri Iya. gitu kan, bikin studio di rumah. Terus dia nanti ketok-ketok kaca studio, plak, mama tunggu dulu, mama kerja dulu. Jadi dia plak, mama gitu loh. Udah biasa. Oh. Terus main-main djembe, semua alat musik dia pernah pegang dan pernah Dia mainin. sportif banget pokoknya kalau masalah musik. Masa musik, jadi kamu... Padahal pas kecil jelek banget aku mainnya. Oh gitu. Pokoknya apa aja sekarang bebas ya? Kalau lihat drum yang penting dipukul. Oh iya, namanya juga benar, anak kecil benar. ya. Tapi akhirnya kamu bisa alat musik apa? Aku sekarang lagi main gitar, aku fokusnya masih gitar sama nyanyi. Gitar sama nyanyi. Iya. Nyanyi tuh belajar sendiri atau ada les vokal? Ada sering les, tapi ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Banyak juga diajarin mama. Oh, mama. Ya. Lebih Kalau seru udah kan? nyanyi lebih gampang lah. Betul. Lebih seru diajarin mama atau diajarin guru les yang Oh, lain? malah aku nggak suka banget diajarin mama. Kenapa? Baru tahu Beban deh. ya, beban ya. Mama jadi kayak kalau mama yang ngajarin tuh malah aku nggak sabar gitu. Kamu yang nggak sabar? Iya kayak aduh mama kayak aku kira dia sok tahu, padahal dia jago. Terus ternyata kan belajar sama Indra Aziz juga. Oh, Indra Aziz. Terus gini, pulang-pulang, ya kan, yang mama ajarin juga sama yang Indra Aziz. Lo so banget sih gitu. Oh, kalau diajarin mama, aku bilang, ini teori melulu, suruh latihan melulu, kapan nyanyinya gitu kali ya? Makanya exactly. Exactly like that, ya. Atau biasanya kalau kita lagi jalan nyetir berdua, kita kan tinggalnya di Bali. Pasti kita pasang lagu, puter lagu, kita nyanyi bareng, itu langsung saya kritik tuh.
Enggak, Makanya aku coba nggak suka kurang nyetir sama buka. dia. Wah, kurang buka. Gitu, gitu loh suka aku. Lagi nyanyi santai padahal Bu ya. Iya. Jadi nggak enak banget kan, jadi kayak lagi nyetir, lagi happy, tiba-tiba nggak salah fals. Aduh, iya. Tapi kamu sendiri kalau misalnya nih ya, kalau memilih genre yang kamu suka untuk kamu jadi penyanyi nantinya gitu, kamu genre apa? Paling R&B pop sih R&B pop. Ada lagu yang kamu suka banget? banyak. Olivia Dean, Daniel Caesar, itu semua kayak artis-artis. Kita pengen dengar sepatah dua patah ya kan. Coba mainkan dulu gitarnya, bisa kan gitar ya? Boleh, bisa ya? Dikit ya. Oh, wow. Wow, langsung. Dede gitu. Aduh, Mama, kali ini syaratnya ya, Mama tidak boleh komentar ya. Udah kunci. Aduh, gatel nih. Udah aku kunci. Mama hanya menikmati. Ya. Lumayan. Ibu udah ditahan semua mulut. Saya tahu nih otaknya dia. Fals off key. Enggak lumayan kok. Lumayan. Kamu baik sih. Gara-gara di kamera ya? Enggak lumayan. Nanti dicatat di rumah ya. Oke, sekarang kita mau nunjukin juga nih ya. Foto Mama itu dulu kan mudanya. Itu anak nongkrong ya, nongkrongnya di Gang Potlot ya waktu itu Ibu ya. Ada fotonya, coba kita lihat nih, Mama bersama And The Gang. Oke. Yes. Kamu pernah lihat gak foto ini? Wah gila. Oke. Hah? Kai, Mama yang Satu-satunya mana? yang perempuan. Mama. Itu Ini yang lagi fotonya berdiri di burem. belakang. Bukan. Ya, benar. Kalau zaman dulu tuh memang rambutnya pada gondrong-gondrong. Itu Mama yang di tengah ya? Iya. Yang mana? Yang di tengah tuh yang sebelah hati ya? Iya, sebelah. Yang lagi jongkok. Iya, bener. Bukan salah aku tuh blurry banget fotonya ya. Iya. Ini, Jadi lebih kalau jelas. salah tunjuk bukan salahnya Kai. Yang ini ya, ini ya. Oke. Gue yang ini, Mam. Aku pikir tadi gini, masa yang ini? Itu Imanes, almarhum Imanes. Iya. Masih apa semua ini siapa yang ada di foto ini? Hafal. Terus ini rambut panjang yang lagi duduk. Ini? Itu Jet tuh vokalisnya The Flowers. The Flowers. Oke. Ini lagi apa sebenarnya di sini nih? Kayaknya ini di studio musika. Saya lagi rekaman. Oh, lagi rekaman. Jadi biasanya kalau salah satu personil Potlot rekaman, kita berbondong-bondong tuh datang kasih memberi support. Udah gitu biasanya kalau perlu backing vokal semua masuk studio. Makanya kalau dengerin albumnya siapapun gitu ya, kecuali Slang ya. Kita tuh backing vokal tuh rame-rame seru-seruan. Jadi udah nggak peduli mau fals, mau apa. Yang penting vibe. Vibes-nya seru gitu ya? Serunya itu. Kalau Slang kan memang, Iya, dia sama udah punya. Pai udah tahu deh. Biasanya kan kalau saya rata-rata backing vokalnya saya, gitu kan. Terus suara 1, suara 2, suara 3 itu harus benar-benar pecahnya benar gitu. Ya. Terus saya juga pada jadi backing vokalnya Dewa. Serius? Yang Selatan Jakarta sama ini. Laras hati ulalala itu gue. Oh ya ampun, catet ya kan? Orang Dani aja pada sebelah. Dan itu kan gue. Lu ya Pi ya? Iya, dia juga udah lupa. Tapi nggak pernah ada di video klipnya gitu? Enggak, tapi kita pernah tur bareng, aku backing vokal gitu. Sekarang kita mau cek lagi buat Kai. Apa nih? Ini foto-foto yang sama Slang ya, Slang. Kita foto Mas. Aduh. Oh ya, Om, maaf ya. Ini kan Om Bim, Om Bim, Om Ivan, lain-lain, maaf ya. Aduh. Nih. Ayo, Nih. sebutkan nama-nama om-om ini di belakang. Diri kamu tunjuk diri. Lebih seru kalau Mama gak sih? Kalau mama tahu. Om Bim Bim yang mana Om Bim Bim? Oh, no, tuh pakai Ini topi. Om Bim Bim. Om kakak yang mana? Kakak yang mana? tengah. Yang tengah. Siapa lagi? Om Om Ivan paling kiri. Ivan. Ini, yang ini? Yang pakai kacamata siapa? Yang itu gitaris ya kan? Iya. Oh, dia sekarang komisaris ya ini ya? Udah enggak? Udah enggak ya, sempat menjadi komisaris. Nggak tahu siapa. Kalau yang pakai topi itu yang mamahnya, papanya Stella. Oh, papanya Stella ya? Oh. Siapa Ayo, siapa, namanya? ayo? Abdi. Abdi. Tapi masih halo-halo, masih main sama anak-anak. Masih lah, masih. Oh, oke. Ini kita mau flashback lagi nih. Kamu kan proses kamu lahir. Aduh. Oh, itu viral. Aku nggak ingat sih tapi. Ya, pasti kamu nggak ingat. Tapi kamu tahu kan kamu dinyanyiin lagu-lagunya Bob Marley. Iya. Coba kita lihat di wawancaranya. Ini tentang itu kan? Ini tentang apa? Oh, kamu nggak tahu kalau kamu lahirnya dinyanyiin lagu Bob Marley? Nggak tahu itu baru. Tapi benar lagu Bob Marley. Iya. Yang mana lagunya?
Coba Jadi reka gini. adegan. Kalau zaman dulu tahun 2007 kita kan punyanya iPod, bener nggak? Iya. iPod gitu kan. Jadi waktu saya berendam dia kan lahirnya dalam air kan. Jadi ada bak mandi gitu, diisi air hangat, kemudian saya masuk sambil nunggu dia keluar. Selama di dalam itu saya selalu pasang lagu dari iPod. Jadi apa aja lagu yang ada di iPod itu akan muter terus kan. Nah begitu dia keluar itu pas gilirannya Bob Marley. Jadi Aku suka reggae ya. Kamu suka reggae. oh ya lo suka reggae. Ini lahir disambut oleh lagunya Bob Marley. Jadi begitu dia nongol ke dunia ini lagunya Bob. Jadi sound yang pertama kali dia dengar adalah lagu reggae. Bob Namanya kan Marley. ada bejok-bejoknya itu ya. Iya, betul. Kamu tahu nggak artinya Dari bejok? situ ya, untung. Oh keren. Mama tuh sering cerita nggak sih proses kamu melahirkan tuh seperti apa gitu-gitu nggak sih? Nggak terlalu sih, kayaknya dia nggak terlalu ingat juga deh kebanyakan teriak-teriaknya ya. Enggak, kamu gak teriak-teriak enak aja. Emangnya kalau melahirkan harus teriak-teriak? Oh ini ada foto nih, aduh lucu banget. Ih. Mama tuh dulu kan ini ya, Mama tuh dulu sempat dibentuk untuk menjadi lady rocker ya. Iya, betul. Untuk menjadi the next atau selain Diki Astria. Ini ada wawancara Iya, tahun betul. 1995. Iya, Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ya Bu ya. Semuanya bisa pokoknya. Semuanya bisa. Kamu lihat gitu Mama waktu masih muda tuh seumur-umur kamu kali ya itu ya? Beda banget. Itu enggak lah, ini 20-an. 25 kayak 25. Beda banget. Beda banget, itu kayak kalau ketemu dia kayaknya aku nggak bakal sadar itu juga aku. Terus kamu kalau kebayang nggak kan Mama tuh tadinya mau dibentuk menjadi lady rocker. Jangan dong. Udah lady rocker. Udah lady rocker. Udah lady Udah rocker. sempet ya begitu. Jadi dulu kan justru single pertama itu emang rock. Zaman dulu kan memang ya Nicky Astria gitu kan, Anggun C. Sasmi. Saya masuk di Itu lagu deretan yang itu. apa? Judulnya Satu Macam Saja. Masih ingat? Pakai rock ya? Justru pakai cana macan. Cana itu dia. macan. Cana macan, Bo. Nggak nyangka ya. Masih ingat nggak ref itunya, chorusnya? Bila sakit hati, bila sakit gigi, silakan pergi. Pokoknya gitulah. Yang minor gitu kan. Tapi maksudnya itu adalah sebagai lagu pembuka buat karir saya. Gitu. Jadi memang dulu tuh sebetulnya dulu tuh saya juga sering ikut festival-festival dan pialanya juga banyak gitu. Memang kayak Anggun. Iya. Dulu kalau ikut festival ada Anggun, saya udah tahu pasti gue nggak juara. Pasti Anggun yang juara. Temunya dia. Karena emang dia tuh dari kecil suaranya udah bagus gitu. Aku juga dari SD suaranya udah bagus. Jadi SD kalau ada di sekolah dikirim lomba nyanyi pasti Opi. Gitu loh, lomba baca puisi Opi gitu loh. Jadi aktif ya. Memang dari kecil tuh memang udah kelihatan gitu loh bakat. Maksudnya gini loh, ternyata kayak penyanyi-penyanyi yang sampai sekarang kayak Anggun, terus waktu di SMA dulu ikutan festival band, di situ ada Toh Pati, ada ya maksudnya orang-orang yang sekarang itu terkenal, ya memang kita tuh Merintisnya tuh dari bawah gitu, dari SD gitu loh. Perjalanannya panjang, makanya dia begitu mau jadi penyanyi, aku bilang enggak dulu, nyanyi yang bener dulu gitu loh. Karena memang kita tuh secara mental harus siap gitu loh. Jangan cuman mukanya dia langsung gini. Makanya dia jadi langsung main basket. Kak, ini kan berarti dulu Mama kan rock and roll ya, celananya aja macan. Waktu jadi Mama begitu juga nggak? Kamu mengingat Mama ketika ngasuh kamu itu gayanya gitu juga nggak cara mendidiknya? Ya sih udah berubah banget lah. Serius? Berubah gimana? Berubah Kayak itu? Mama udah jadi kayak masih eksotik lah. Masih eksotik. Eksotik aja nih bajunya. Seni gitu ya? Kayak Masih very artistik gitu. artistik, tapi bukan Tapi yang rocker nggak way. rocker, nggak cana macan gitu. Oh iya. Lebih seniman gitu lah ya. Iya, kayak jiwanya seniman banget. Oke, sekarang kita mau tanya sama kamu Kak ya. Ini hal-hal seputar Mama. Menurut kamu ini sesuatu yang benar terjadi atau tidak? Kalau ini salah, kalau ini benar. Oke. Benar nggak sih album Hitam Putih Mama di tahun 2001 itu pernah dicekal? Oh iya. Oke. Menurut kamu itu benar atau tidak? Di tengah. Nggak bisa. Bisa. Benar. 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 Kenapa kamu bisa jawab benar? Nggak tahu.
Tebak doang ya. Kira-kira alasannya apa itu dicekal? Mungkin paling alasan politik sih. Ih, bener banget. Oh iya. Keren ya. Iya ya, Ma. Sebetulnya lebih tepatnya bukannya dicekal, Tapi maksudnya nggak boleh tayang. Sebaiknya tidak dirilis. Oh, tidak dirilis. Apa bedanya sama dicekal sih, Bu? Kalau dicekal kan langsung nggak boleh, gitu kan. Kalau ini sebaiknya. Sebaiknya karena kalau dirilis akan menimbulkan efeknya tuh berdampak begini gitu loh. Ya, beda tipis Sama lah ya. kejaksaan. Jadi kita ya udah nggak dirilis. Oh, terus akhirnya dirilis sekarang? Enggak. Sampai sekarang nggak dirilis. Sampai sekarang nggak? dirilis. Dirilis yuk. Padahal Anaknya bandel banget. Rilis yuk. Padahal liriknya itu relate sampai hari gini tuh relate. Karena apa namanya ya. Pokoknya lagu-lagu gue tuh sebetulnya lirik sama lah ya, lagunya slang, lagunya Iwan Fals Ya kritik gitu kan. sosial gitu ya. Sampai sekarang tuh masih relate. Iya, aku gitu jadi loh. penasaran deh pengen dengar. Oke, yang Tapi next yang bisikin, berikutnya. tapi bisikin. Yang berikutnya. Benar nggak bahwa mama kamu juga pernah jadi backing vokalnya Slank, bukan cuma Dewa? Bener. Oh ya benar, tadi udah cerita ya. Oke, yang berikutnya. cerita nggak? Oh, Ya, iya. ya, ya. Benar nggak sih bahwa waktu kelas 3 SMA, Bim Bim itu pernah ngajak mama kamu bolos buat pergi ke disco? Menurut kamu itu Oh, sebuah iya? fakta yang benar atau Please tidak? bener. Please benar. Benar nggak, Bener. Ma? Kalau bener, aku boleh cabut lagi ya, Ma? Aku boleh sering main-main ya? Ingat-ingat pesan mama. Benar nggak, Ma, pernah diculik untuk pergi ke disco? Di depan anaknya pasti bilangnya enggak. Bukan ke disco. Pernah, tapi benar Tapi pernah. beneran diculik pakai Jeep. Bukan CJ7 ya, CJ6. Pokoknya yang lebih tua daripada CJ7 gitu. Terus? Terus ini Pak zaman dulu kan rocker tuh gondrong-gondrong Iya, ya. Datang dong ke SMA. SMA 3 ya? SMA 26. Oh, 26. Oke, terus? Ada gondrong-gondrong. Terus minta izin sama kepala sekolah. Pamannya Opi sakit. Ngakunya gitu. Jadi saya disuruh Jadi mau ngapain? Om Bim Bim, kalau aku mau diculik, culik aja, alasannya yang sama aja. Dia minta diculik. Tapi sebetulnya bukan diajak ke disco. Tapi? Diajak latihan band. Oh ya ampun. Bohong dia, bohong. Latihan band. Cuma gara-gara Mana depan ada anaknya dong. disco siang-siang. Iya disco. Kalau hari apa tuh siang-siang? Hari Minggu ya dulu Itu ya. Happy Days, Happy Days. Wah sekarang udah nggak ada yang kayak gitu ya. Lipstick Happy Days. Yang berikut. Benar atau salah nih menurut kamu bahwa mama itu walaupun tampilannya rock and roll waktu remajanya, tapi punya hobi itu adalah menyulam dan menjahit. Betul. Betul ya? Betul, aku sering lihat. Kamu sering lihat? Oh, kamu bisa juga nggak menyulam dan menjahit? Enggak, sama sekali. Enggak pernah coba. Iya, waktu Covid katanya masker juga kamu buat sendiri. Oh iya. Wah seru banget ya. Saya tuh emang orangnya suka nggak Seni, bisa diem gitu loh. Apa ya, misalnya bikin kalung kayak gini nih tuh. Sendiri. Kreativitas. Pas aku cabut ke kuliah, gabut banget. Jadi bikin apa? Apa aja. Tos dulu, Bu. Sama. Begitu anak kuliah Iya kita kan? langsung bingung mau ngapain. Bener, di ini juga nanti tim 1 sama. Udah gitu tapi ke UK, kalau kamu kan ke Bandung deket. Ntar lagi lah, Minggu masih abis ini datang. mau jauh lagi ya. Berikutnya, benar nggak sih mama itu udah nggak melanjutin bikin album nih sekarang ini karena fokus ngurus anak? Is it benar, true or false? Alasan doang itu. Itu alasan doang ya? Bukan karena anak ya? Bukan karena anak. Anaknya malah suruh bikin mulu. Bikin bareng malah. Jadi kenapa Bu sebenarnya nggak lagi terlalu produktif untuk bikin lagu? Saya tuh sekarang produser. Produser. Jadi produser acara-acara seni budaya. Jadi sampai sebenarnya kalau bikin lagu tuh kan lagu anak saya bikin. Tahun kemarin saya bikin lagu anak buat KPK untuk apa itu Anti namanya? korupsi. Anti korupsi. Pokoknya buat belajar ya, belajar hidup lewat lagu. Terus saya pernah bikin lagu untuk anak-anak juga mengenai kekerasan seksual, kan susah ya. Iya. Makanya Makanya untuk anak-anak supaya itu sosialisasi ya. melalui lagu yang kayak gitu-gitu tuh saya terima jobnya Jobnya gitu. seperti Terus saya biasanya jadi produser film-film, bukan film, video dokumenter, bikin dokumenter video. Oh jadi tetap ada Seni karyanya, budaya. tetap Iya. ya, tapi mungkin lebih arahnya aja yang beda. Oke, Maksudnya bukannya yang ke arah populer gitu ya, lebih ke belakang layar. Kemudian seru nih eksplorasi seni budaya gitu. Itu tuh saya senang banget. Sama
musik tradisi. Musik tradisi. Yang berikutnya, ini ada foto nih kita mau tunjukin buat Kai. Nih kan ada papa dan mama. Ini adalah, ya kamu dibesarkan di keluarga yang multicultural ya. Papa dengan background Jerman tinggal di Amerika, mama yang orang Minang, Padang gitu ya. Itu ada, kalau ngajarin soal parenting itu ada suka beda gitu gak sih? Banget. Banget. Oh ya? Contohnya. Ya mama kan tradisional Indonesia lah. Kalau ayah malah tradisional Amerika. Tradisional Amerika? Iya, jadi kayak apa tuh tradisional Amerika? Kayak buat ayah tuh main-main tuh lebih tenang. Boleh iya, gitu harus main. Kalau aku cabutnya lumayan sampai malam, dia lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa namanya anak muda gitu. Kan dia pas kecil juga kayak gitu. Kalau mama tuh lebih strict tentang kayak gitu-gitu, kebanyakan main atau sampai malam-malam. Itu nggak boleh tuh kalau iya, mama. Tapi mama lebih serius juga buat edukasi biasanya dari Kalau sisi. Dedo enggak? Kalau Dedo ya main-mainnya. Oh, Dedo yang penting harus banyak main, eksplorasi gitu. Enggak kok Ded. Dedo baik kok. Ya emang baik sih, dua-duanya baik ya. Jadi cuma itu aja yang kamu ngerasa beda ya? Iya sih. Oke, ini kan kamu sekarang kuliah di Bandung ya. Terus ya mama nih, mama sudah mulai masuk ke empty nest syndrome. Yes, empty nest syndrome. Iya, Yes. bener emang tiap minggu ibu dari Bali ke Bandung? Enggak sih, 2 minggu sekali. Untung dekat ya Bu, Mama lusa ke Tanggal Bandung. 11 mama ke tanggal Bandung. 11 ya. Terus kamu gimana, sering disamperin sama mama tuh? Oh senang. Mukanya masa nggak, kamu rasanya ketika akhirnya bisa jauh nih dari orang tua gitu. Enggak, kurang jauh. Kurang jauh. Kita akan ngobrol setelah berikut ini, dan kemana-mana tetap di Industri. Rangka apa Fani? Ini niat banget loh itu bikin. Itu kamu sendiri produsernya? Iya betul. Jadi kamu budget juga dari kamu? Iya betul. Wah, niat banget dia ya. Kita sudah bersama dengan Fania. Hai. Ini dari basket ya, tiba-tiba pencak silat. Iya, Dan latihannya cuma 2 minggu. Betul. Oke, itu dalam rangka apa nih, sampai ada artikelnya? Fania Valencia buktikan Gensi bisa jadi apa aja. Semua Wah. dia cobain. Ya kan kamu ikut putri-putrian, bikin film pendek dia juga ya. Betul. Acting juga. Kayaknya cerita pencak silat dulu deh gitu, aku Oke. penasaran. 2 minggu bener nih kamu? Itu betul sih Kak. Jadi emang karena ngejar pertandingan, tapi kebetulan di tengah-tengah perjalanan latihan itu ada pekerjaan lain. Jadi emang harus ada syuting keluar kota. Jadi nggak sempet latihan intens, akhirnya balik lagi baru mulai latihan lagi. Oke. Gitu. Nah, mimpi apa tiba-tiba pengen ikut kompetisi gitu, pencak silat gitu. Jadi sebenarnya emang target utamanya kan emang mau jadi aktor tapi di bidang action. Oh. Jadi emang fokusnya pengen di bidang action Kak. Nah terus karena mikirnya yang paling dibanggakan dari Indonesia, termasuk salah satu warisan budaya Indonesia kan silat. Jadi emang pengen fokusnya di silat. Jadi emang pengen membawa silat ke internasional lewat acting sih. Jadi makanya terjun di silat. Jadi kamu sekarang pengennya fokus kalau dapat peran-peran itu ada actionnya. Betul, pengennya di action Kak. Udah belajar ini ilmu bela diri yang lain nggak? Iya, sebenarnya belajarnya basicnya Muay Thai boxing dan sebenarnya tertarik pun ke action juga karena sempat dapat project film action pada saat itu masih bikin daminya gitu sih Kak. Cuman itu gara-gara project itu akhirnya tertariklah ke action selanjutnya gitu. Oh, Muay Thai dan boxing, hati-hati ya. Itu kamu belajar itu untuk bela diri, memang karena kamu pengen melindungi diri, atau untuk olahraga pada saat itu? Sebenarnya pada saat itu emang untuk project sih Kak. Oh, project, semua bermula dari project ya, oke. Awalnya emang untuk project film, cuman akhirnya emang tertarik dan pengen belajar lebih jauh lagi. Oh, oke. Gitu sih, Kak. Nah ini yang berikutnya ya, kamu sendiri membuat naskah, mensutradarai film pendek atau series pendek yang kamu tayangkan di YouTube kamu, tapi ini bikinnya serius ya. Judulnya adalah Sri Kandi Bloods. Iya, seriesnya Sri Kandi Bloods. Betul. Wow, boleh ya kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini dalam rangka apa, Fani? Ini niat banget loh itu bikin. Itu kamu sendiri produsernya? Iya betul. Jadi kamu budget juga dari kamu? Iya betul. Wah, niat banget dia ya. Sebenarnya niatnya emang karena mau challenge diri sendiri kan Kak. Kira-kira mampu nggak nih kalau jadi pemeran utama dan full action di dalamnya gitu. Jadi akhirnya kebetulan shout out buat Vina Angisitorus, itu salah satu teman Miss Universe aku juga. Dia emang juga tertarik untuk bikin action. Akhirnya kita berdua lah membuat series action itu. Jadi kru, kamera, editor. Iya, itu aku yang hire sih.
Kebetulan emang karena kerjanya di lingkup itu kan Kak, jadinya emang kenal beberapa orang, jadi yang menurut aku emang bisa untuk mengerjakan proyek ini aku ajakin. Ini dapat apa sih, dia ikut dapat penghargaan Oh juga? iya betul, dapat New York Film Academy. Yes, New York Film Kok bisa Academy. begitu? Itu jadi kebetulan emang kita ngajuin ke beberapa festival dulu kan, kayak pengen tahu reaksinya seperti apa. Dan kebetulan ada satu yang menanggapi, yaitu New York Film Academy itu dapat Best Action ya kebetulan. Iya ampun. Jadi ini dari sini ke depannya kamu mau ngapain? Tetap menjadi action superstar. Tentang film aja ya. Iya betul. Fokusnya tetap di acting tapi lingkup action sih Kak. Oke. Yang berikut ini tahun 2023 kamu juga pernah mengikuti ajang Miss Universe Indonesia. Salah satunya karena kamu ingin mengedukasi awareness tentang masalah kekerasan seksual begitu ya. betul. Tapi justru di tahun itu ajang itu sedang ada isu yang ramai di dalam ajang. Betul sekali. Itu gimana kamu waktu itu? Sebenarnya lumayan agak shock waktu ada beritanya, karena pada saat aku kompetisi itu nggak merasakan sama sekali sih Kak. Justru malah aku dengar dari teman-teman aku, kan aku juga make sure ya ke teman aku, apakah ini cuman isu belaka Atau benar terjadi gitu. Ternyata memang ada beberapa teman aku yang mengalami. Cuman jujur kalau dari pribadi aku nggak mengalami sama sekali sih Kak. Semuanya lancar-lancar aja. Cuman itu sih aku juga agak shock sama teman-teman yang mengalami dan juga ngasih semangat juga ke mereka karena ada beberapa juga yang memang kena beneran. Ya karena ada yang trauma sekali begitu ya. Karena kan pada saat body checking terus kemudian ada verbal komentar-komentar yang fisik lah gitu. Yes, Kamu nggak ngalamin itu sama sekali? Enggak sih Kak. Makanya sebenarnya waktu pada saat ada berita itu aku juga lumayan agak kaget sih Kak. Soalnya aku sama sekali nggak mengalami itu sih. Oh, oke. Fine aja gitu. Kamu sendiri ya. Ini kita kayaknya semua perempuan, laki-laki juga begitu ya. Ini kan ada banyak tuh pengalaman ya. Catcalling, Yes, betul. apa yang traumatis buat kamu tuh adakah? Mungkin sebenarnya pasti pernah melewati itu, cuman kan balik lagi gimana kita cara menanggapinya kan Kak. Nah kalau dari aku pribadi sendiri, ya asalkan tidak benar-benar menyentuh aku dan lain sebagainya, aku masih kayak ya udahlah bodo amat gitu. Cuman di sisi lain ya memang kita harus tetap menjaga diri sih. Ada nggak sebuah kejadian gitu yang sekarang kamu masih ingat tuh? Kebetulan puji Tuhan ya Kak, aku kalau misalnya dapat pengalaman kayak gitu gak membuat lupanya sih. Jadi kamu nggak ingat ya nih kamu? Jadi nggak ingat sih Kak. Kalau aku ingat, Kenapa Kak kalau Kakak? Kan kita memangnya perempuan kan kadang ya minimal pasti di catcalling. Aku ingat tuh dulu kadang-kadang memang aku nggak tanggepin. Kadang kalau aku lagi biasa PMS emosi gitu ya, ada yang gitu aku lagi bawa payung. Tiba-tiba aku langsung tengok, langsung aku pukul dia dengan payung itu. Tapi kebetulan Kak, kemarin waktu lagi di Lampung nih, ada juga tuh anak kecil sama beberapa cowok gitu lah manggil. Aku balik tantangin sih. Kenapa manggil-manggil aku datang itu? Kenapa manggil-manggil gitu? Kadang-kadang ya kalau ada kalau lagi emosinya memuncak terus apa gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir logika iya sih, berbahaya ya. Betul. Oke, ini kamu dengan banyak hal yang kamu kerjakan ini, tadi kamu bilang kamu masih tetap ingin fokus dengan acting, terutama untuk yang laga gitu ya. Ada lagi gak sih yang ingin kamu capai di usiamu yang masih muda, yang pengen kamu cobain lagi gitu? Sebenarnya setelah kemarin mencoba semua hal itu, akhirnya sudah memutuskan sih Kak. Mengerucut udah itu? Iya, sudah mengerucut ke satu hal yaitu acting dan action. Jadi makanya akan fokus di situ, tidak hanya project di Indonesia tapi juga project di luar. Udah ada di luar tawaran? Kebetulan ada, sekarang nominasi sih Kak kebetulan. Ya, semoga bisa terlock ada satu project Hollywood dan juga project di Thailand. Wow, jadi kamu ikut audisi atau ditawarin Iya, atau gimana? audisi. Iya. Di Thailand juga, Iya, seru banget. Tapi semoga bisa kelok sih. Oke, ini kan kamu sibuk dengan karir ya, dengan fokus dengan pencapaian. Kalau kehidupan asmara gimana? Waduh. Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Pilih cantik atau pintar? Pintar. Percaya diri tinggi atau kerendahan hati yang besar? Kerendahan hati yang besar. Main film bagus tapi sepi penonton atau filmnya tidak terlalu bagus tapi laku keras? Film gak terlalu bagus tapi laku keras. Kehilangan semua foto atau kehilangan semua chat? Kehilangan semua chat. Bisa ngomong sama hewan atau bisa baca pikiran mantan? ngomong sama hewan, kenapa baca pikiran mantan? Sudah bersama dengan semua bintang tamu kita, ada Ovi, ada Kai, dan juga ada Fania. Tadi ada pertanyaan Fania yang masih menggantung tuh. Oh, iya. Kamu segitu banyak yang kamu kerjain ya, kehidupan percintaan gimana? Waduh, itu kayaknya terlewatkan. Ada apa enggak sekarang lagi, ada apa enggak? Ada, cuman... ada. Sering kamu tinggal-tinggal? Tinggal-tinggal mulu ya. Target, punya target ya? Kan kadang-kadang kalau perempuan tuh ada targetnya umur segini lah aku harus sudah berkeluarga gitu.
Sebenarnya karena tuntutan keluarga ya, enggak. Cuman mungkin akan targetnya di tahun depan sih. Tahun depan ada 2 tahun lagi dari sekarang lah untuk nikah ya. Amin. Oh, amin. Tapi pacar kamu udah setuju belum? Kamu kan masih mau jalanin jadi ini artis Hopefully laga. setuju ya. Harusnya pasti support, pasti support. Oh, pasti support ya. Iya, Kalau support. enggak, Kalau enggak ya nanti kita obrolkan lebih jauh. bujuk-bujuk. Oke, sekarang kita ada pertanyaan buat kamu, Kai. Ini ada pertanyaan, apakah ini mama banget atau panggil apa, Dedi? Dedo. Dedo atau Dedo banget. Siapa? Ini ada nih ya. Kalau ini mama ini. Kalau ini Dedo ini. Oke. Kenalin ayahku. Ayahnya ya. Siapa yang paling sering lupa password dan email sendiri? Dua-duanya sih. Jadi kamu yang apa? Iya, biasa aku yang bantuin kalau kayak gitu-gitu. Oke, siapa yang paling sering kalau soal cewek yang kamu paling sering curhatin siapa? Oh iya, man to man. Oh, ibunya langsung cemburu. Gini, ceritanya ke ayah dulu. Kalau ayah udah kayak oke, aman, baru ke mama. Oh. Dia kasih green lightnya dulu dari ayah. Kalau uang aja deh, kalau kurang aja deh GoPay. Nah, itu baru mama. Mama. Karena mama berarti lebih gampang tuh ya kayak gitu ya. Iya. Jadi Nggak kamu juga sih, sebenarnya Dedo juga sih. Tapi ayah nggak kasih tau mama tentang kasih aku uangnya gitu. Jadi di bawah meja gitu, di bawah meja. Karena kalau sama mama strict ya gitu ya. Siapa yang reaksinya lebih dramatis ketika tahu kamu keterima di ITB? Mama. Ayah tuh kayak, ayah pas ketahuan tuh ayah cuma kayak, oh selamat ya nak gitu. Mama udah kayak, demi apa gitu. Lebih ekspresif ya. Malah aku yang kayak, aku kayak pas aku terima aku lumayan nyantai lah, aku kayak, oh alhamdulillah keterima. Dia mau nangis. Oh, ibu nangisnya karena di Bandung atau kenapa, Bu? Bener. Enggak, jadi ayah saya almarhum itu pernah bilang ayah kepingin deh cucunya ada yang di UI atau nggak ada yang di ITB. Di UI itu udah banyak, rata-rata kayak keluarga kami tuh UI gitu. Yang ITB baru akhirnya pecah telur ya. Jadi kayak, sekarang kita challenge mereka berdua ini karena sama-sama bisa basket ya, untuk kita menjawab pertanyaanku. Pertanyaan cepat harus dijawab cepat, 30 detik sambil ngedribble. Oke ya, siap ya. Siapa dulu nih? Alumni UPH nih, susah nih. Susah nih. Ini ya yang sering menang ya. Bisa nih. Oke, di mana ini mainnya jadinya? Di sini. Oke, with Di atas, high di bawah? heels, guys. Oh, di bawah High sini heels, nih, guys. Bu. Di Oke, sini. oke. Ya. Jadi dapat Permisi ya. lantai yang enak ya. Oke. Ya. Hanya 30 detik ya. Wah, Kayak gila. sebelah sini Kak. Oke ya. Apa pertanyaannya pendek-pendek mana 30 detik? Oke. Kita mulai dari sekarang. Pilih cantik atau pintar? Pintar. Percaya diri tinggi atau kerendahan hati yang besar? Kerendahan hati yang besar. Main film bagus tapi sepi penonton atau filmnya tidak terlalu bagus tapi laku keras? Film yang terlalu bagus tapi laku keras. Kehilangan semua foto atau kehilangan semua chat? Kehilangan semua chat. Bisa ngomong sama hewan atau bisa baca pikiran mantan? ngomong sama hewan. Ngapain baca pikiran mantan? Gak penting ya baca pikiran mantan ya. Oke, gimana? Ambil Riba suruh jawab cepat gimana? Cukup menantang? Ternyata masih jago main. Oke, Kai, jangan lupa. Kayak aku yang nggak bisa deh. Oh, dia pakai hak loh sepatunya ya. Oke, Kai sama juga ya 30 detik, oke? Ya. Kita mulai dari sekarang. Jalan-jalan sama mama atau jalan-jalan sama pacar? Pacar. Mama. Lebih mending mana? Mama baca chat-chat kamu atau lihat histori pencarian internet kamu? Baca chat. Oke. Dua-duanya aku tahu. Bisa baca pikiran atau bisa balik ke masa lalu? Balik ke masa lalu. Sleep call atau chat sepanjang hari? Chat sepanjang hari. Hilang foto di galeri atau hilang akun sosmed? Apa? Hilang foto di galeri atau hilang akun sosmed? Sosmed. Jadi atlet NBA tapi jomblo atau jadi musisi terkenal pacarnya banyak? Musisi terkenal pacarnya banyak. NBA. Dapetnya setahun doang terus aku dikeluarin. Dia mendingan jadi musisi lala panjang gitu ya. Oke, silakan Pas Kai awalnya kembali LeBron duduk. udah nggak bisa, Mam. Tapi yang menarik ya, dia bisa ada revisi loh, jalan sama pacar, jalan sama mama. Mana nih? Supaya tetap ditransfer. Kenapa kayak kamu revisi itu? Keamanan. Keamanan apa kantong? Ya, keamanan kantong. Karena belum financial independent. Masih bergantung sama mama. Aduh, mama Kai terima
kasih sudah hadir berbagi cerita dan keseruannya Bang Dea juga terima kasih. Terima kasih banyak, Sukses terus buat kalian semuanya dan cita-cita mudah-mudahan tercapai ya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada banyak keseruan, hiburan, inspirasi ya untuk kita selalu bersemangat melakukan apa saja. Ya, kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.